Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat matematika. Dalam video kali ini kita akan membahas jenis-jenis segitiga, cara menentukan jenis segitiga. Silakan simak video berikut. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut ya. Kita sekarang akan menentukan jenis segitiga. Dan di sini kita akan membahas materi teorema Pitagoras bagian menentukan jenis segitiga menggunakan teorema Pitagoras. Nah, silakan dilihat di sini ada 3 segitiga ya. Tetapi untuk pernyataannya, pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3 silakan disimak ya. Pernyataan yang pertama adalah A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat. Nah, pernyataan pertama. Kira-kira pernyataan pertama di sini segitiga apa? Ya, di sini segitiga apa? Ya, benar. Di sini adalah segitiga sembarang. Nah, yang selanjutnya di sini pernyataan kedua, A kuadrat tambah B kuadrat dengan C kuadrat. Di sini segitiganya, nah di sini sudutnya adalah sudut 90 derajat. Nah, di sini sudutnya adalah 90 derajat, maka di sini tahu kan? Di sini berarti untuk segitiga selanjutnya, pernyataan kedua itu adalah segitiga siku-siku. Nah, pernyataan yang ketiga, A kuadrat tambah B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat. Maka segitiga tersebut ini adalah segitiga tupul. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk slide selanjutnya. Di sini silakan disimak untuk jenis-jenis segitiga menggunakan teorema Pitagoras. Jika C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga merupakan segitiga lancip. Ingat ya. Nah, di sisi C dihadapkan di sudut C. Nah, jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, maka merupakan segitiga ABC merupakan segitiga tumpul di C. Nah, ini pernyataannya ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Untuk slide selanjutnya di sini ada contoh soal 1. Suatu segitiga dengan panjang ketiga sisi berturut-turut adalah 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Nah, kita bahas ya. Di sini berturut-turutnya adalah 17, 25 dengan 38 cm. Yang terbesar kita di sini yang terbesar itu sebagai sisi miring ya. Ya, kita di sini sebagai sisi miring yang terbesar 38. Coba kita untuk penyelesaiannya. Misalkan panjang sisi yang terpanjang dari segi tersebut adalah C, maka A-nya adalah 17, B-nya 25, dan C-nya 38 cm. Maka C kuadrat sama dengan 38 kuadrat. Berapa? 38 kuadrat atau 38 dikali 38. Ya, berarti hasilnya itu adalah 1444. Nah, yang selanjutnya, A kuadrat tambah B kuadrat, maka 17 kuadrat ditambah dengan 25 kuadrat. 17 kuadrat. Berarti 17 dikali 17 ditambah 25 dikali dengan 25. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 289 ditambah 625. Nah, di sini adalah ditambahnya dikalinya 17 dikali dengan 17 ya. Berarti kita menggunakan perkalian berulang. Nah, kalau untuk hasilnya 289 ditambah dengan 625
maka hasilnya 914. Nah, sampai sini kira-kira ini segitiga apa? Di sini karena A tambah B, A kuadrat tambah B kuadrat itu hasilnya adalah 914. Sedangkan untuk tertingginya itu yang 38 yang E, ini hasilnya adalah 1444. Nah, karena C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, berarti bahwa segitiga yang dimaksud itu bukan segitiga siku-siku. Nah, sudah jelas ya. Berarti di sini adalah bukan segitiga siku-siku. Nah, karena C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana untuk contoh soal yang sekarang? Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk slide selanjutnya, contoh yang kedua. Tentukan jenis segitiga dengan panjang sisi-sisi sebagai berikut. Kita bahas yang A dulu ya. Di sini adalah 12 cm, 16 cm, dan 19 cm. Yang B 12 cm, 16 cm dengan 20 cm. Nah, paling terbesar itu adalah 19 cm. Untuk penyelesaian kita bahas dulu yang A terlebih dahulu. Misalkan A panjang sisi miring, sedangkan B dan C sisi lain, maka kuadrat sisi miring dan jumlah kuadrat lainnya maka diperoleh. Nah, kita menggunakan rumus ya. A 19, B 12, dan C 16. Nah, ini sisi miring, kira-kira ini segitiga apa? Ya. Nah, di sini A kuadrat, yang A itu adalah 19 pangkat 2, maka hasilnya 361. Nah, yang selanjutnya berarti B kuadrat tambah C kuadrat, berarti 12 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2. 12 pangkat 2 berarti ya 144 ditambah 256. Maka hasilnya 144 ditambah 256, hasilnya itu adalah 400. Nah, kira-kira nih di sini yang 400 ya, yang B tambah C-nya di sini adalah 361. Kira-kira segitiga apa? Nah, kita bahas karena di sininya A itu lebih kecil dari yang BC, maka A lebih kecil dari B, atau A lebih kecil dari B sama dengan C, segitiga lancip. Maka untuk soal yang pertama, yang A itu adalah segitiga lancip karena A lebih kecil dari B sama dengan C, segitiga lancip. Terus ya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk membahas yang B ya. Yang B itu kuadrat sisi miring dan jumlahkan kuadrat sisi lainnya, maka diperoleh hanya berapa? 20 ya. Di sini kita tadi yang B itu 20, B-nya 12, C-nya adalah 16. Maka yang tertinggi itu adalah 20. Nah, berarti si A ini adalah tertingginya adalah 20 cm. Berarti 20 pangkat 20. Berarti hasilnya adalah 400. Nah, di sini hasilnya adalah 400. Maka selanjutnya B ditambah dengan C, berarti 12 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2, maka hasilnya adalah 144 ditambah 256. Nah, maka kita tambahkan hasilnya itu adalah 400. Bagaimana? Di sininya 400. Nah, dan juga di sininya adalah 400. Kira-kira nih
apakah ini segitiga tumpul, segitiga siku-siku, atau segitiga lancip. Nah, karena A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, karena nilainya sama, merupakan segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku, maka kalau nilainya sama, itu A-nya sama, B ditambah C-nya sama, maka itu adalah segitiga siku-siku. Dan bisa juga disebut sebagai triple, atau kita sebut itu siku-siku ya, segitiga siku-siku, atau kita bisa disebut juga triple Pythagoras ya. Di sini untuk pembahasannya cuman 2 soal. Kalau misalkan, nah di sini untuk pembahasannya 2 soal, cukup 2 soal. Nanti untuk triple Pythagoras kita harus untuk triple Pythagoras itu yang intinya seperti segitiga siku-siku. Cukup sekian untuk pembahasan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.